Who the fuck are you? Skenario X. 치면 눈에 뵈는 게 없다던데. 김민나와 누구다? 우릴 보면은 타자는 짐승의 배를 Aga karebah, apa kabar maksudnya? Kali ini saya akan membawa Anda ke sebuah labirin pemburuan yang tak menyisakan ruang untuk belas kasihan. Bayangkan sebuah dunia di mana seorang pembunuh bayaran yang ingin pensiun justru harus berhadapan dengan inkarnasi iblis sang penjagal yang haus balas dendam. Di sini tak ada pahlawan, yang ada hanyalah dua predator yang saling memburu secara brutal. Seperti biasa, kisah akan disajikan apa adanya, mendalam dan detail. Di awal kisah kita diperkenalkan pada seorang pembunuh bayaran bernama Kim Inam. Tepat di hari ia berniat pensiun dari dunia yang dipenuhi kematian dan darah itu, ia justru diberi satu misi terakhir oleh atasannya, si Mida. Sebuah tugas sebelum ia benar-benar menghilang dari dunia gelap yang selama ini ia jalankan. Namun misi terakhir ini jelas tak mudah. Kim diperintahkan untuk menghabisi seseorang bernama Koreda, penguasa keji berdarah dingin, kepala organisasi Kanto cabang Tokyo. Jaringannya tersebar hampir di seluruh penjuru Asia. Bisnisnya pun kejam, dari pelacuran hingga perdagangan manusia. Awalnya Kim sempat menolak misi terakhir itu, namun karena si Mida menawarkan bayaran yang cukup tinggi, Kim akhirnya sepakat. Lumayan buat biaya pensiun, ya kan? Nah, setelah semuanya disiapkan termasuk tiket dan paspor palsu, Kim pun terbang ke Tokyo untuk menjalankan misi tersebut. 야마모토! 뭐래요 도랬는가? Dengan keahlian menyusup dan bela diri tingkat tinggi, Kim tak butuh waktu lama yang menghabisi Koreda beserta seluruh anak buahnya yang berjaga. Sosok yang dikenal keji dan berkuasa itu kini mati konyol di tangan Kim. Beberapa hari setelah misi selesai, Kim mengira semuanya sudah berakhir. Ternyata belum. Ia kembali menerima perintah, dan kali ini dari seseorang yang lebih tinggi bernama Sung. Sung baru saja mendapat kabar dari Bangkok. Seorang bocah bernama Yomin usia 9 tahun diculik saat diantar ke sekolah oleh ibunya Seo. Mirisnya saat kasus ini dibawa ke polisi malah berakhir jadi tumpukan kertas tak berarti. Menurut aparat korup di sana, kasus seperti ini sudah biasa terjadi. Seo hanya bisa menangis, tak tahu harus meminta bantuan ke siapa lagi untuk menemukan putri satu-satunya. Mendengar itu hati Kim mulai tergerak, terlebih saat kabar terbaru datang, ibu Yomin juga ditemukan tewas secara tragis. Bayangkan, organ dalamnya diambil dan kini jasadnya diamankan di sebuah gedung di Bangkok. Di titik ini bagi Kim ini bukan lagi soal bayaran, ini soal kemanusiaan. Ia pun meminta Sung menyiapkan paspor untuk operasi luar negeri tersebut. Kim terbang ke Bangkok, Thailand, dan orang pertama yang ingin ia temui adalah jasad Seo, ibu Yomin. Satu-satunya yang tersisa dari keluarga malang itu hanyalah dompet hitam milik Seo bersama foto-foto dirinya dengan putrinya Yomin. Namun saat Kim mulai menelusuri jejak Yomin di sudut-sudut gelap Bangkok, masalah besar datang. Kematian Koreda di Tokyo ternyata memicu amarah sosok yang jauh lebih mengerikan, Rei, sang penjagal tanpa ampun. Jika Kim membunuh karena tugas, Rei membunuh karena ia menikmatinya. Rei tak peduli siapa yang membunuh kakaknya, yang ia pedulikan hanya satu, bagaimana menyiksa orang itu sampai mati.
Dengan jaringan yang tersebar di mana-mana, Ray tak butuh waktu lama untuk melacak siapa saja yang terlibat. Dan ya, 치면 눈에 뵈는 게 없다던데. 김민나가 누구다? 우릴 보면은 낮에는 짐승의 배를 가르. si Mida atasan Kim pun dihabisi dengan cara yang sangat brutal hanya untuk mendapatkan satu nama, Kim Inam. Dan bukan hanya si Mida, Nersung pun sudah innalillah. Saat Ray menghabisi Sung, ia tak hanya mendapatkan nama tapi juga titik lemah buruannya. Kini Ray tahu Kim tak sedang bersembunyi, ia justru sedang mempertaruhkan nyawa di Bangkok demi seorang anak kecil bernama Yomin. Tanpa buang waktu, sang penjagal itu langsung terbang ke Bangkok. Tentu bukan untuk berlibur, melainkan untuk menghukum Kim dengan tangannya sendiri. Kim sadar ia tak bisa bergerak sendirian di kota yang korup ini. Lewat koneksinya, ia akhirnya mendapat satu petunjuk, seorang pria bernama Han. Belum lama ini Han diketahui pernah mendekati Seo, ibu Yomin, dengan dalih kerjasama real estate. Padahal itu hanya akal-akalan untuk menargetkan calon korban. Nah, begitu mendapat info itu, Kim langsung bergerak yang menangkap Han saat sedang beraksi menargetkan korban lain. Han pun dibawa menepi untuk diinterogasi. 지금 어디 있어? 잘못 봤어. 아니지? 보내준다 그런 거야. 계약금을 만들어 오면 지가 처리하겠다고 돈 더 달라고 했어. 그래서 내가 주는 게 아니고. Sepengetahuan Han, Yomin telah mati di tangan pengasuh bayaran yang membawanya kabur saat itu. Namun untuk memastikan kebenarannya, Kim tetap melanjutkan pencarian mengejar jejak si pengasuh. Di sisi lain, Ray mulai memainkan strateginya sendiri, tak memburu Kim secara langsung, yang memilih jalur yang sama menelusuri jejak penculikan Yomin, mendatangi para perantara penculikan dan perdagangan bocah. Karena di mana ada jejak Yomin, di situ pula Kim pasti akan muncul. Try these fools don't know. Wajar jika Ray dijuluki si penjagal, darah yang berceceran di wajahnya pun dianggap coklat cair. Sementara itu, sesuai petunjuk dari Han, pencarian Kim akhirnya mengarah pada sepasang pengasuh anak dalang di balik kehilangan Yomin. Begitu menemukan mereka, Kim kembali menjadi malaikat maut. Tak ada negosiasi, satu kebohongan, satu jari copot. Pada akhirnya Kim mendapat jawaban Yomin belum mati, namun ia telah dijual ke Chow Po. Tanpa disangka, pencarian Kim kini membawanya ke jaringan kriminal kelas kakap, organisasi perdagangan manusia yang rapi dan dilindungi aparat setempat. Untuk menebus wilayah Chow Po jelas tak bisa sendirian, apalagi Kim tak mengerti bahasa Thailand. Ia pun diperkenalkan pada Yui, seorang transgender asal Korea yang bertahan hidup sebagai penghibur di klub malam Bangkok. Awalnya Yui menolak terlibat, namun karena iming-iming bayaran besar, ia akhirnya setuju menjadi pemandu Kim. Kini Yui jadi mata dan telinga bagi Kim. Mereka menyusun taktik sederhana menyamar sebagai pembeli. Setibanya di lokasi penampungan, kewarasan Kim nyaris runtuh. Bagaimana tidak, bocah-bocah ditumpuk seperti barang dagangan menunggu siapa yang menawar paling tinggi. Yui menjalankan perannya yang memberitahu penjaga bahwa kliennya mencari anak Korea usia 9 tahun. Jika ada, Kim siap bayar 2 kali lipat. Namun penjaga itu tak menggubris, malah terlihat sangat meremehkan. Kesabaran Kim pun habis. Ia mengamuk, memaksakan situasi dengan caranya sendiri. Dari salah satu bocil di sana, Kim akhirnya sadar Yomin sudah tak ada di tempat itu. Ia telah dipindahkan ke fasilitas medis rahasia di Rangyao untuk menjalani pengambilan organ. Saat Kim dan Yui bersiap mengeluarkan bocah-bocah dari penampungan itu, Ray ternyata juga telah menemukan lokasi tersebut.
Di titik itulah dua badai akhirnya bertemu di ruang yang sempit. Pertarungan pecah, namun Kim memilih kabur bukan karena takut. Ia tahu meladeni kegilaan Rey hanya akan membuat Yomin mati di meja operasi. Bagi Kim, keselamatan Yomin adalah satu-satunya misi yang tak boleh gagal. Sementara itu, unit taktis kepolisian Thailand akhirnya menguasai area tersebut. Yui dan anak-anak yang berhasil diselamatkan langsung diamankan. Yui sendiri berakhir di ruang interogasi, dicurigai terlibat dalam kekacauan besar yang berkaitan dengan organisasi Chow Po. Di bawah tekanan aparat, Yui tetap bungkam yang merahasiakan keberadaan Kim yang kini menjadi buruan paling dicari di Bangkok, terutama oleh Rey yang sedang menyiapkan amunisi untuk pemburuan berikutnya. Where did you take the Korean kid? Kim akhirnya tiba di sebuah titik. Dari luar tempat ini hanya tampak seperti bangunan tua, namun di baliknya tersimpan rahasia yang jauh lebih busuk. Sebuah pabrik keringat manusia, tempat di mana hukum tak pernah berlaku, bisnis sekaligus kedok. Disinilah anak-anak yang diculik dipaksa bekerja memproduksi bola. Di mata dunia ini hanya terlihat seperti industri kecil, padahal masa kecil mereka dirampas sebelum akhirnya dibuang ke meja operasi. Dari gedung sebelah, diam-diam Kim mengunci target dan di sanalah untuk pertama kalinya ia melihat Yomin. Sialnya, para penjaga sudah lebih dulu melacak keberadaan Kim. Yomin langsung diseret masuk ke dalam mobil. Ia akan dibawa ke gudang operasi titik terakhir sebelum organ-organnya dipreteli. Di titik ini Kim tak lagi bermain halus. Jika mobil itu lepas dari pandangan Kim, Yomin tamat. Pengejaran pun benar-benar pecah. Ini bukan lagi soal pengintaian, ini pemburuan terbuka. Di wilayah Chow Po, Bangkok, kekuasaan sang tirani bernama Lang Yao. Namun saat Kim hampir mencapai target, sebuah hantaman keras datang dari depan. Ternyata itu Rey yang sejak lama menunggu momen untuk menghabisi Kim dengan tangannya sendiri. Situasi makin tak terkontrol. Kim kehilangan jejak sementara Yomin sudah berada di ruang operasi. Pasukan bayaran Lang Yao bersama aparat korup mulai merengsek masuk dengan senjata berat. Seluruh area dikepung, siapapun yang mengganggu bisnis sang tirani harus dilenyapkan. Ini bukan lagi sekedar baku tembak, ini perang 3 arah. Kim terjebak di tengah hujan peluru aparat bayaran dan kegilaan Rey yang terus memburunya. Di tengah baku tembak, Kim berhasil lolos dari zona maut di jalanan. Tanpa buang waktu, ia langsung menerjang masuk ke dalam gudang medis rahasia, tepat di detik-detik paling kritis bagi Yomin. Pembedahan biadab itu akhirnya berhasil dicegah tepat di waktu terakhir. Yomin kini berada dalam dekapan Kim. Sementara di luar sana, Rey dan pasukan bayaran Lang Yao masih saling hantam. Tak ada ruang bagi hukum di tempat itu, Lalu Kim memanfaatkan kekacauan tersebut untuk meloloskan diri tanpa terdeteksi. Ia membawa Yomin ke sebuah safe house tersembunyi jauh dari radar mafia maupun polisi korup. Di sana Kim memberikan perawatan darurat, memastikan kondisi Yomin stabil sebelum melangkah lebih jauh. Kini rencana kepulangan ke Korea mulai disusun. Laut menjadi satu-satunya jalur yang tersisa. Kim pun menjalani kesepakatan dengan sindikat penyelundup. Instruksinya jelas tanpa tawar-menawar.
Besok pukul 15.00 Kim harus sudah berada di dermaga. ยามจะเข้ามาเสือกในถิ่นของฉัน Beralih ke sebuah bangunan mewah markas sang penguasa Cao Po Lang Yao, inilah Dianar, sosok yang selama ini bermain di balik layar. Melihat pabrik dan fasilitas medisnya dihancurkan, Lang Yao murka. Baginya ini bukan sekedar kerugian uang, tapi harga diri organisasinya yang diinjak-injak oleh satu orang asing. Lang langsung mengeluarkan perintah mutlak. Seluruh pasukan tambahan digerakkan, setiap sudut Bangkok, setiap dermaga hingga jalur keluar dijaga ketat. Instruksinya cuma satu, bawa kelapa Kim Inam ke hadapannya. Tak peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan. Namun di tengah perintah besar itu tiba-tiba muncul gangguan gila yang tak terduga. Wah, ternyata itu Ray yang menerobos masuk dengan kegilaan seorang psikopat. Tak ada senjata di tangannya, hanya rompi bom granat yang siap diledakkan kapan saja. Dalam pertemuan empat mata itu, Lang mencoba membaca kegilaan pria di hadapannya. Ray hanya menyebut satu nama, Kim Inam. Percakapan berlangsung dingin. Lang sadar pria penuh dendam ini bisa jadi aset berbahaya. Negosiasi pun terjadi dan kesepakatan tercapai, kerjasama maut dimulai. Lang mengerahkan seluruh pasukannya untuk memblokade setiap jalur keluar, sementara Ray akan menjadi ujung tombak turun langsung mengeksekusi Kim. Nah, di keesokan harinya Kim mulai bergerak sendirian. Ia tak membawa Yomin ke lokasi transaksi. Baginya membawa bocah itu sama saja bunuh diri. Yomin dititipkan di sebuah hotel dengan instruksi tegas jangan buka pintu untuk siapapun. Rencananya sederhana, bayar uang penyelundupan, pastikan perahu siap, lalu kembali menjemput Yomin. Transaksi selesai, kini tinggal satu langkah menjemput Yomin di hotel lalu membawanya ke pelabuhan. Namun tak disangka, anak buah Lang dan Ray sudah lebih dulu menguasai hotel tersebut. Ray memenangkan babak ini. Yomin, satu-satunya alasan Kim untuk bertahan, kini sudah berada di dalam koper. Saat anak buah Lang bersiap mengeksekusi Kim sesuai perintah sang bos, ternyata sejak awal Ray tak pernah berniat berbagi mangsa. I changed my mind. I pay double. Take him there and wait for me. He's mine. I'll open his stomach there. Ray bergerak cepat yang menghabisi anak buah Lang tanpa ampun, hanya menyisakan dua orang. Dua orang itu diperintahkan untuk membawa Kim ke suatu tempat di mana Ray bisa menyelesaikan semuanya tanpa gangguan. Kim kini menjadi tawanan pribadi dibawa oleh dua orang itu, sementara koper berisi Yomin berada di mobil Ray yang melaju lebih dulu. Ray merasa semuanya sudah pasti, baginya Kim hanyalah mayat berjalan tinggal menunggu waktu. Namun tanpa ia sadari, saat Kim hendak dinaikkan ke mobil, seseorang sedang mengintai dari basement. Siapa sangka itu Yui. Ternyata percakapan terakhir mereka soal rencana pelarian ke Korea bukan sekedar omong kosong. Setelah bebas dari interogasi polisi, Yui menunggu celah sekecil apapun untuk bergerak. Meski tubuhnya gemetar, ia tahu tak ada pilihan lain. Dan di momen itu Yui akhirnya bertindak menjadi penyelamat terakhir bagi Kim. Begitu Yui berhasil memutus ikatan tangan Kim, semuanya langsung berubah. Kim bergerak cepat keluar dan langsung memburu Ray yang membawa Yomin. Dan di jalanan itu, pertarungan paling brutal di antara mereka kembali pecah. Di tengah duel berdarah ini, Kim masih sempat membuka koper Yomin lalu mendorongnya ke pelukan Yui. Kini tak ada lagi ruang untuk lari. Kim memastikan Ray tak akan keluar dari mobil itu hidup-hidup.
Ironisnya, ia juga sadar nyawanya sendiri juga harga yang harus dibayar. Namun baginya tak apa-apa asalkan Yomin bisa kembali dengan selamat. 처음부터 이렇게 될 거라는 걸. Pada akhirnya Yomin selamat. Lalu sesuai wasiat terakhir Kim, Yui membawanya pulang ke Korea yang menepati janji terakhirnya membawa bocah itu kembali ke tanah kelahirannya, memilih merawatnya sebagai wasiat hidup dari seorang pria yang telah memberikan segalanya. 우리 유민이 잘 부탁할게. Kim telah mengakhiri perjalanannya sebagai seorang pria yang menukar nyawanya demi masa depan seorang anak yang tak berdosa. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah seru lainnya. Bye. Mwah.